lebih baik kita melakukan doa terlebih dahulu. Ada yang mau memimpin doa? Yoga silakan pimpin doanya. Oke, silakan kembali. Ya, nah, hari ini kita jumpa kembali di kelas ini dengan semua. Saya harap semua dalam keadaan sehat ya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat semuanya? Sehat. Surga itu. Nah, untuk hari ini berapa orang ada yang tidak masuk hari ini? Ada berapa orang? Dua. Alasannya apa? Oh, 3. Alasannya? Izin semua atas nama siapa? Nadine, Indonesia, Bendi. Oke, dia izin ke mana? Ya. Oke, berarti hari ini yang tidak hadir itu 3 orang. Ada Nadine, Agnes, dan Bendi. Nah, untuk yang lainnya, apakah siap untuk belajar hari ini? Iya. Oke, kalau kalian siap belajar hari ini, silakan persiapkan buku yang akan kalian pergunakan untuk hari ini. Silakan. Kalian kan sudah dibagikan buku paket dan LKS, sudah? Saya harap disiapkan itu. Nah, sebelum melanjutkan apa yang akan kita lakukan, di sini Bapak akan memberikan terkait dengan yang namanya kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Pernah buat itu sama guru yang lain? Guna memperlancar proses pembelajaran di dalam kelas, kita akan membentuk yang namanya kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Biar dalam proses pembelajaran kalian itu bisa tidak jelek lah, tidak aneh-aneh. Jadi kita bisa sepakat. Di guru yang lain apa saja kesepakatan kelasnya? Kita juga sepakati secara bersama. Ayo, apa aja kesepakatannya? Apa? Nih, Ariana. Lambat masuk kelas ada hukumannya, Pak. Oke, bagus. Jadi Bapak bisa simpulkan yaitu adanya disiplin waktu, ya. Sepakat disiplin waktu. Nah, oke. Jadi Bapak harap kalian itu datang tepat waktu dalam apabila ada pembelajaran Bapak. Ada lagi? Menerapkan budaya 5S. Oke, menerapkan budaya 5S yaitu Salam, senyum, sapa, senyum, sopan dan santun. Ada lagi? Oke, tidak main api saat jam pelajaran. Nah, itu kalian boleh menggunakan api, tapi gunakan api dengan bijak. Jadi kalau saat Bapak nyuruh kalian memberi materi dan sebagainya, silakan menggunakan itu dengan bijak. Nah, ada lagi kesepakatan kelasnya? Jaga kebersihan kelas ya. Nah, itu yang paling utama. Kelas yang bersih, kelas yang aman, nyaman itu merupakan salah satu proses pembelajaran jadi menyenangkan. Nah, ini salah satu kesepakatan kelas yang akan kita lakukan. Setuju kalian? Setuju. Next, selanjutnya pada pertemuan hari ini, kalian kan awal di pembelajaran ini mulai ke bab pertama. Kita akan membahas yang namanya yang ada di depan kalian, slide di depan kalian. Kalian bisa lihat ini. Terkait dengan harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Nah, itu yang akan kita pelajari terkait dengan materi yang akan kita lakukan. Namun sebelum itu, di sini akan Bapak memasukkan yaitu tentang pembelajaran emosional terkait dengan kesadaran diri. Jadi sebelum kita mulai pembelajaran, kalian Bapak aja akan menyadarkan diri kalian melalui suatu video. Dengan video nanti kalian ikuti apa yang akan Bapak berikan. Bisa dipahami? Bisa. Baik anak-anak, sekarang kita akan mulai dengan bentuk. Silakan kalian cari posisi yang nyaman, ya. Bisa tangannya di atas meja maupun yang lainnya. Silakan simak video yang di depan kalian. Silakan ambil posisi duduk secara nyaman atau berdiri jika tidak memungkinkan. Rilekskan tubuh Anda mulai dari otot-otot wajah, bahu kiri dan bahu kanan, Silakan ikuti visinya, atas rilekskan tubuh kalian. dan jari-jari
jari. Luruskan menarik nafas paha. Bisa pakai pejamkan mata untuk menikmati alunan musik pada pagi ini biar kalian bisa rileks. Tarik nafas dalam. Saya akan tarik nafas dalam. Pejamkan mata. Sadari nafas masuk. Sadari nafas keluar. Rasakan udara masuk. Rasakan udara keluar. Dengan bernafas bernafaslah berhenti dan buang nafas. Katakan inhale, lalu exhale. Tarik nafas, buang nafas. Tarik nafas, buang nafas. Lakukan sebanyak 5 kali. Observe body. Sekarang sambil tetap bernafas secara sadar, amati pikiran. Apa yang Anda pikirkan? Amati perasaan. Apa yang Anda rasakan? Apa yang sebetulnya sedang terjadi saat ini? Ingat untuk tetap menyadari nafas ya. Amati sekali lagi pilihan-pilihan hidup Anda. Tanyakan pada diri Anda, sudahkah Anda mengasihi diri sendiri? Amati diri sendiri. Sudahkah Anda cukup berusaha untuk hidup Anda? Sudahkah Anda bermanfaat untuk diri sendiri, untuk keluarga, untuk orang lain? Sekarang, sambil bernafas secara sadar, sebutkan kekuatan yang Anda miliki. Berkaitan dengan mindfulness dan kesadaran diri terkait dengan apa yang sudah kalian praktekkan tadi. Nah, di sini saya Bapak akan tanyakan bagaimana perasaan kalian. Apa yang saya rasakan setelah kalian mengikuti yang Bapak lanjutkan tadi. Ada yang mau berpendapat? Eki, silakan. Rasanya lebih tenang. Oke, lebih tenang, lebih plong. Ya. Ada lagi yang mau berpendapat? Silakan Ustadz. Saya merasakan kembali kisah-kisah apa yang membuat saya salah selama ini, itu saya merasakan kembali. Oke, berarti misalnya sudah menyadari dirinya terhadap apa yang sudah dilakukan. Nah, itu fungsinya terkait dengan apa yang saya lakukan bersama kalian ya. Jadi kita mulai menyadarkan diri kita. Oke, nah sekarang waktunya kita tetap semangat ya. Masih semangat kan? Nah, jangan terbuai dengan kesedihan dan sebagainya terhadap kesadaran diri yang kalian sudah praktekkan tadi. Nah, sekarang kita bakal lanjutkan ke pembelajaran. Sekarang kita lanjutkan ke tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pertemuan kali ini, ya. Tadi kan sudah membahas tentang hak dan kewajiban asasi manusia dan persepsi Pancasila. Ada tujuan pembelajaran di sini kalian bisa lihat di slide depan kalian. Setelah membaca rubrik penguatan karakter, peserta didik mampu meningkatkan kepedulian terhadap hak asasi manusia. Dan selanjutnya ada melalui pemanfaatan teknologi, peserta didik dapat mencari keputusan dari kajian pelanggaran HAM yang telah diimplementasi Indonesia melalui laman teori keputusan dengan yang tepat. Dan yang selanjutnya terakhir, setelah memahami materi pembelajaran tentang hak asasi manusia dan persepsi Pancasila, diharapkan kalian menghormati dan menghargai hak asasi manusia. Itu juga pembelajarannya. Dan kalian juga bisa lihat di bukunya, di RKS maupun di buku paketnya terkait dengan tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini ya. Bisa saya lanjutkan?
Oke, baik. Sekarang kita lanjut terkait dengan ini sudah dikasih sekarang. Bapak kasih kalian di depan. Perhatikan gambar di sebelah. Ini kita juga melalui ke pelajaran ini sekarang. Perhatikan gambar di sebelah. Bagaimana pendapat kalian terkait dengan hak asasi manusia yang ada di Indonesia? Adakah HAM di Indonesia? Ada? Ada. Di sana kan ada gambarnya. Adakah HAM di negeri kita? Menurut kalian ada? Ada. Di sini sudah dikasih kedua. Stop pembungkaman berpendapat. Sudah dikasih kebebasan menyampaikan pendapat terjadi salah satunya bentuk yang melekat pada setiap manusia. Apakah hanya hak kebebasan mengungkapkan pendapat yang melekat pada setiap individu? Bagaimana cara mengungkapkan pendapat yang benar? Hak apa yang bisa kalian ketahui selain hak mengungkapkan pendapat? Apa? Di sekolah haknya kalian apa? Hak itu kewajiban. Hak sekarang. Hak memperoleh pengetahuan. Tuh, hak kalian memperoleh pengetahuan atau pengajaran dari guru-guru yang memberikan kalian pelajaran di kelas ini. Itu hak kalian. Sama dengan hak kalian di negara Indonesia banyak. Selain hak berpendapat, kalian juga punya hak hidup dan hak yang lainnya. Hidup salah satunya. Baik anak, sekarang Bapak akan lanjutkan tentang penayangan video buat kalian. Silakan kalian semua terkait dengan proses hak asasi manusia. Ini Bapak videonya ambil di YouTube ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sobat milenial, selamat datang di channel pembelajaran milenial citizenship. Di kesempatan kali ini kita akan mempelajari materi PKN kelas 11 jam 1 tentang harmonisasi hak asasi dan kewajiban asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Tepatnya di bagian kedua, yaitu substansi hak asasi manusia dalam Pancasila. Seperti yang sudah kita pelajari di video sebelumnya, hal ini dipengaruhi oleh ideologi, kebudayaan, dan nilai-nilai khas yang dimiliki oleh suatu negara. Contohnya di Indonesia, proses penegakan hak asasi manusia. Nah, demikian tadi pemaparan video yang Bapak berikan kepada kalian terkait dengan hak asasi manusia. Nah, di sini Bapak harap apa yang ditayangkan tadi bisa menjadi proses referensi buat kalian ya. Ada yang mampu menanggapi terkait dengan video yang Bapak berikan tadi tentang apa saja? Ideologi. Ada apa? Ideologi. Ideologi bagus. Jadi sudah membahas tentang ideologi terkait dengan hak asasi manusia. Ada lagi? Nilai-nilai khas negara. Nilai khas negara kita. Ada lagi? Hak asasi manusia bagus. Nanti di sini semuanya sudah tanggap dan paham terkait dengan apa isi dari video tersebut ya. Nah, untuk melanjutnya, baik anak, sekarang kalian sudah duduk sesuai dengan kelompok gaya belajarnya terkait dengan audio, visual, dan kinestetik. Nah, selanjutnya sekarang Bapak akan memberikan kalian penugasan. Nah, di sana untuk yang audio bisa untuk cari tugas ini melalui video YouTube yang Bapak berikan. Dan untuk yang visual boleh pakai pengerjaan tugas ini melalui buku kan dalam paket dan lain-lain. Dan untuk kinestetik di sini juga Bapak kasih soal terkait dengan perilaku atau kejadian yang ada di sekitarnya, apa yang suka kalian lakukan dan sebagainya sudah ada di lembaran ini. Nanti kalian bisa kerjakan dan bisa langsung dibuat di LKPD ini. Ya, bisa dipahami? Silakan kerjakan secara bersama. Oke, silakan itu LKPD-nya. Silakan kalian kerjakan. Nah, tadi kan Bapak kasih kalian LKPD, silakan sesuaikan dengan tugas yang diberikan itu. Kalian kerjakan di LKPD itu, nanti akan melakukan presentasi. Bapak harapkan kalian di dalam kerja kelompok ini melakukan berrelasi dengan baik. Nah, berrelasi dengan baik, bekerja sama dengan baik. Bagaimana cara kalian menyelesaikan
tugas yang Bapak berikan. Di sini kolaborasi sangat penting. Baik yang materinya di artikel ini, materi ini maupun di audio ini dan sebagainya. Silakan lanjutkan, ya. Isi satu nama kelompok dalam artinya saja baik ini kan kelompok gaya estetik. Saya dibully ya sih. Saya nggak enak banget ya. Tapi nggak boleh membuli orang. Diskusinya? Oke, kalau sudah sekarang waktunya kalian presentasi. Silakan. Saya tunjuk dulu yang pertama untuk melakukan presentasi kelompok audio. Silakan ke depan, ya. Di sini diwakili ya. Oke, silakan. Saya perwakilan dari kelompok Gaya Belajar Auditori. Saya akan menjawab pertanyaan berikut. Sajikan salah satu contoh kasus pelanggaran HAM yang ada di Indonesia, kemudian berikan tanggapanmu mengenai kasus tersebut, mengapa peristiwa itu terjadi, dan faktor-faktornya. Anak-anak di sini dari kelompok visual akan menyampaikan hasil presentasinya. Silakan dari Agus. Pagi teman-teman, sini saya akan menyampaikan apa yang saya amati dalam gambar yang diberikan. Dari gambar ini saya melihat pelanggaran dari pembulian atau perundungan. Perundungan itu maksud. Selanjutnya dari kelompok kinestik akan mempresentasikan dari hasil yang diskusi. Ya, silakan diwakili oleh Eki. Ini saya akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kinestik terkait dengan kejadian yang pernah dialami terkait HAM. Jadi, menurut kita bersama setelah diskusi, kita semua pernah mengalami kejadian. Nah, tadi kan sudah hasil presentasi, kalian sudah melakukan diskusi dan sebagainya. Sekarang untuk di akhir kegiatan ini, Bapak akan bersama kalian menyimpulkan apa yang sudah kita pelajari. Tadi kan sudah komunikasi dan sebagainya. Nah, siapa yang bisa berikan refleksi dalam apa yang kita lakukan? Belajar tentang apa tadi? Silakan ya. Kami baru saja mempelajari tentang HAM, hak asasi manusia, di mana dengan adanya HAM, maka keadaan Indonesia itu akan jadi lebih damai. Jika kita melanggar HAM itu, maka akan terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan. Oke, terima kasih Sade. Ada lagi? Eki, silakan. Pembelajaran kita hari ini terkait dengan HAM, yaitu hak asasi manusia, di mana setiap negara itu harus memiliki HAM agar hidup masyarakatnya itu merata, nggak ada yang tinggi, nggak ada yang di bawah. Jadi semua itu harus merata biar semua itu dihargai. Oke, terima kasih, bagus sekali. Terus untuk kita semua ya. Nah, selanjutnya sudah kita lakukan semuanya di sini terkait sekarang. Baik anak-anak, tadi sudah kita melakukan pembelajaran, sekarang kita melakukan kegiatan berikut yaitu melakukan refleksi dan hiburan. Nah, di sini untuk meningkatkan yang namanya terkait dengan pembelajaran kesadaran diri, kesadaran sosial dan sebagainya. Tadi sudah ada kompetensi berrelasi sekalian, di mana dalam berkolaborasi dengan kelompok kita meningkatkan yang baik dan bagus, kalian bekerjasama dengan baik dan seterusnya. Nah, di sini saya harapkan apa yang sudah jadi kalian lakukan itu dilakukan dengan secara bertanggung jawab. Nah, di sini dan sekarang selanjutnya kita akan pakaikan refleksi pembelajaran kita. Adapun yang bisa kalian bisa lihat di slide depan, refleksinya itu yang pertama, apakah bagian yang paling menarik dari pembelajaran hari ini? Mengapa? Ada yang bisa menanggapi? Silakan Edi. Menurut saya, bagian paling menarik dari pembelajaran hari ini adalah berdiskusi dengan kelompok. Karena dari berdiskusi kita bisa berbagi pengalaman satu sama lain yang kita rasakan. Oke, terima kasih. Ada lagi? Bagus dari Eki. Terkait dengan apa yang kita pelajari hari ini, kita belajar tentang apa? Ariana, kita belajar tentang apa hari? Tentang pemberian hak asasi manusia yang ada di Indonesia. Oke, jadi
apapun yang sudah kalian pelajari tentang hak asasi manusia, saya harapkan diterapkan di kehidupan. Jangan pernah melakukan pelanggaran hak asasi manusia. Yang kedua, nah tantangan apa yang masih kamu temui dalam mempelajari materi ini? Apa permasalahannya? Itu yang diharapkan. Materinya seperti apa yang kalian pahami itu dituliskan di dalam diri ya. Selanjutnya, bagaimana kamu akan berlatih untuk mengatasi tantangan tersebut? Apa yang kalian lakukan supaya kalian bisa lebih memperdalam ilmu tentang hak asasi manusia? Yosi, apa yang bisa dilakukan? Saya itu bisa mempelajari tentang hak asasi manusia ini berawal dari diri sendiri. Tentunya dari diri kita sendiri pasti ada sesuatu hal yang dari masa lalu tentang pembelian dan yang lain. Jadi kita dari kejadian tersebut kita harus bisa belajar bagaimana caranya mengatasi dan menyelesaikan masalah. Oke, bagus sekali. Kita beri plus di Yosi dan semuanya ya. Dan sebagainya. Berarti Bapak anggap kalian sudah memahami dan sudah mempraktekkan apa yang harusnya kalian lakukan. Dan untuk selanjutnya untuk menambah wawasan kalian, di sini Bapak akan memberikan kalian yang namanya evaluasi hasil post test. Jadi silakan sekarang buka apinya, lihat apinya, coba akan kirimkan doanya. Jadi kalian bisa kerjakan soal yang Bapak akan kirim ke kita tesnya melalui Google Chrome aja ya. Oke, udah Pak kirim. Silakan kalian kerjakan. Kalian di sini sudah Bapak lihat penilaiannya sangat baik semuanya. Di sini ada yang dapat nilai poin tertinggi yaitu Nusadi dapat nilai 90. Beri plus untuk Nusadi ya. Yang dapat nilai di sini Bapak lihat Puspita dapat nilai 80 juga. Nah, sangat bagus. Beri plus untuk gini ya. Berarti di sini itu ya. Tadi sudah kita melakukan poster dan seterusnya. Di sini Bapak kuatkan lagi, kalian pelajari lagi kembali pembelajaran yang sudah kita lakukan terkait dengan hak asasi manusia, bagaimana cirinya dan seterusnya. Semua materi sudah Bapak berikan, baik itu berupa link materi, artikel, video dan PPT sudah Bapak share ke WA grupnya. Kalian pelajari secara mandiri. Nah, dan untuk memantapkan lagi kegiatan pembelajaran kita, silakan kalian buat tugas di rumah ya. Kasih tugas di rumah, kalian buat sebuah ringkasan tentang pembelajaran yang akan kita pelajari, yang sudah kita pelajari terkait dengan hak dan hak kewajiban dalam perspektif Pancasila. Dalam membuat ringkasan atau tugas ini, kalian boleh membuatnya dalam bentuk apapun. Boleh pakai mind map atau peta konsep, boleh menggunakan yang namanya ringkasan atau beringkas, boleh juga pakai istilahnya kalian di sini pakai rekaman suara, boleh. Kalian boleh merekam suara, yang suka merekam suara dan yang lainnya. Silakan, boleh pakai media sosial, boleh, dan kirim ke saya melalui WA group. Dan bisa dipahami tugasnya. Dan untuk selanjutnya pada pertemuan berikutnya Bapak akan memberikan tentang yang namanya kasus-kasus pelanggaran HAM. Jadi Bapak harap kalian belajar tentang materi yang akan kita lakukan pada pertemuan. Bisa dipahami? Bisa dimengerti? Bisa dilakukan? Ada pertanyaan? Tidak. Kalau sudah tidak ada pertanyaan, nanti kegiatan pembelajaran hari ini Bapak cukupkan sampai di sini. Ya, dan untuk kegiatan hari ini lebih baik kita lakukan doa begitu. Silakan pimpin ketua kelas. Berdiri semua. Oke, selamat pagi.